Menjadi orang baik hampir selalu dipuji. Sejak kecil, kita diajarkan untuk tidak menolak, tidak membantah, dan selalu menjaga perasaan orang lain. Sikap ini dianggap tanda kedewasaan dan empati. Namun jarang sekali kita diajarkan satu hal penting, bahwa kebaikan juga membutuhkan batas. Masalah muncul ketika menjadi baik berubah menjadi kewajiban tanpa pilihan. Ketika berkata, ya, terasa aman, sementara berkata tidak, memicu rasa bersalah. Di titik inilah seseorang mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Tanpa sadar, people pleaser sering terlihat tenang di luar, namun berisik di dalam. Senyum tetap terjaga, tetapi batin perlahan terkikis. Terlalu baik bukan lagi kebajikan. Ia berubah menjadi bentuk pengabaian diri. People pleaser bukan sekadar orang yang ramah, baik hati, atau gemar menolong. Mereka adalah individu yang secara tidak sadar mengaitkan nilai dirinya dengan penerimaan orang lain. Perasaan berharga muncul ketika orang lain senang, puas, atau merasa terbantu olehnya. Sebaliknya, penolakan sekecil apapun sering dipersepsikan sebagai kegagalan pribadi, konflik, perbedaan pendapat, atau ketidaksetujuan. Bukan sekadar situasi sosial, melainkan ancaman langsung terhadap harga diri mereka. Di balik sikap yang terlihat kooperatif, sabar, dan penuh pengertian, sering tersembunyi ketakutan emosional yang cukup dalam. Takut tidak disukai, takut mengecewakan, takut ditinggalkan, atau takut dicap egois, membuat mereka sulit mengatakan tidak. Demi menjaga kenyamanan orang lain, mereka rela menekan keinginan sendiri, mengalah meski tidak setuju, dan menunda kebutuhan pribadi. Dalam banyak kasus, mereka memilih diam meski merasa terluka, karena berbicara dianggap berisiko merusak hubungan. Yang ironis, banyak people pleaser tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam pola ini. Mereka sering menyebut sikap tersebut sebagai empati, kesabaran, kedewasaan, atau bentuk pengorbanan yang mulia. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ketidakseimbangan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Kepentingan orang lain selalu diutamakan, sementara kebutuhan pribadi perlahan terpinggirkan. Seiring waktu, pola ini dapat membuat people pleaser kehilangan kejelasan tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka terbiasa menyesuaikan diri dengan harapan orang lain hingga sulit membedakan mana keinginan pribadi dan mana tuntutan lingkungan. Dari luar, mereka tampak kuat dan penuh pengertian. Namun di dalam sering muncul kelelahan emosional, rasa hampa, dan perasaan tidak pernah benar-benar dihargai apa adanya. Pada akhirnya, people pleaser bukanlah orang yang terlalu baik, melainkan orang yang terlalu takut kehilangan penerimaan. Kebaikan mereka sering lahir bukan dari pilihan sadar, melainkan dari dorongan untuk bertahan secara emosional di tengah hubungan sosial. Ketika terlalu sering menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain, seseorang perlahan kehilangan suara batinnya sendiri. Apa yang diinginkan, disukai, atau diyakini menjadi kabur. Hidup dijalani berdasarkan reaksi, bukan pilihan. People pleaser sering kesulitan menjawab pertanyaan sederhana seperti, kamu sebenarnya mau apa? Karena selama ini keputusan diambil demi menjaga kenyamanan orang lain. Identitas menjadi cair dan mudah dipengaruhi. Dalam jangka panjang, ini menciptakan kekosongan. Hidup terasa sibuk, penuh aktivitas namun tidak bermakna. Bukan karena kurang pencapaian, melainkan karena tidak pernah benar-benar hidup sesuai diri sendiri. Mengalah terus-menerus membutuhkan energi besar. People pleaser jarang memberi ruang untuk beristirahat secara emosional, karena merasa kebutuhan mereka selalu nomor dua. Mereka terbiasa mengabaikan sinyal lelah, marah, atau kecewa. Awalnya terlihat sepele, namun akumulasi kecil ini perlahan berubah menjadi kelelahan mental, stres kronis, bahkan kecemasan. Tubuh dan pikiran terus bekerja tanpa jeda, tanpa penghargaan. Yang paling berbahaya, kelelahan ini sering tidak disadari penyebabnya. People pleaser merasa lelah pada hidup, padahal yang melelahkan adalah hidup tanpa batas. Orang yang selalu mengalah cenderung menarik tipe orang tertentu dalam hidupnya. Mereka yang terbiasa menerima tanpa merasa perlu memberi kembali secara seimbang. Hal ini seringkali bukan karena niat buruk atau manipulasi yang disengaja, melainkan karena pola hubungan yang terbentuk dan dibiarkan berlangsung lama. Ketika satu pihak selalu tersedia, selalu memahami, dan jarang menolak, pihak lain belajar bahwa sikap tersebut adalah sesuatu yang wajar.
Hubungan seperti ini perlahan menciptakan ketimpangan yang tidak disadari. Satu pihak terus memberikan waktu, energi, perhatian, bahkan empati tanpa batas yang jelas. Sementara pihak lainnya menerima semua itu sebagai hal normal, bahkan sebagai hak. Tidak ada paksaan secara langsung, tetapi ada kebiasaan yang mengakar. Satu selalu memberi, satu terbiasa menerima. Dalam jangka panjang, kondisi ini melelahkan. People pleaser mungkin tetap tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya mulai tumbuh rasa lelah, hampa, dan kecewa. Mereka merasa telah memberi begitu banyak, namun tidak pernah benar-benar diperhatikan kebutuhannya. Ketika kelelahan emosional akhirnya mencapai titik batas, kekecewaan pun muncul, bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri, karena terlalu lama mengabaikan kebutuhan pribadi. Ironisnya, saat people pleaser mulai belajar menetapkan batas dan berkata tidak, reaksi lingkungan seringkali justru negatif. Orang-orang yang terbiasa menerima tanpa batas merasa kehilangan kenyamanan. People pleaser pun dicap berubah, menjadi egois, dingin, atau tidak lagi peduli. Padahal yang sebenarnya berubah bukanlah kepedulian mereka, melainkan keberanian untuk menghargai diri sendiri. Pada titik ini, people pleaser dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak semua orang menyukai versi diri yang sehat dan berani menjaga batas. Namun justru disitulah proses pertumbuhan dimulai. Ketika memberi tidak lagi berarti mengorbankan diri, dan hubungan tidak lagi dibangun di atas ketimpangan. People pleaser sering merasa dirinya berharga hanya ketika dibutuhkan, diterima, atau dipuji. Rasa aman muncul saat orang lain senang, dan menghilang ketika ada kekecewaan sekecil apapun. Akibatnya, kondisi emosional mereka menjadi sangat bergantung pada respons eksternal. Bukan karena mereka tidak punya perasaan yang kuat, tetapi karena perasaan tersebut terus dikaitkan dengan penilaian orang lain. Dalam keadaan seperti ini, emosi menjadi mudah goyah. Satu kritik kecil terasa seperti serangan besar, seolah seluruh kepribadian dipertanyakan. Satu penolakan sederhana bisa memicu rasa gagal secara menyeluruh, bukan hanya dalam satu situasi, tetapi sebagai manusia. Ini bukan tanda kelemahan karakter, melainkan konsekuensi dari fondasi harga diri yang dibangun di luar diri sendiri, bukan dari nilai dan batas pribadi. Ketika penerimaan orang lain dijadikan tolok ukur utama, hidup pun menjadi rapuh dan penuh kewaspadaan. Setiap kata, sikap dan keputusan ditimbang berdasarkan reaksi orang lain. Ketakutan akan kekecewaan membuat people pleaser terus mengontrol diri, menekan kejujuran, dan mengorbankan keaslian demi rasa aman semu. Tanpa disadari, hidup berubah menjadi sebuah panggung. People pleaser berperan sesuai harapan, menjaga citra baik, dan berusaha tampil cukup di mata semua orang. Bukan untuk hidup dengan jujur, melainkan untuk memastikan tidak ada yang kecewa. Dan di balik semua itu, diri yang sebenarnya perlahan menjauh, menunggu untuk diakui, bukan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri. Mengalah bukan berarti emosi menghilang. Ia hanya ditunda dan disimpan. Rasa marah, kecewa, dan terluka tetap ada, hanya saja ditekan agar tidak terlihat. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Namun di dalam, emosi tersebut terus menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Seiring waktu, emosi yang dipendam ini berubah bentuk. Ia bisa muncul sebagai sinisme halus, sikap pasif-agresif, atau ledakan emosi yang terasa tidak sebanding dengan pemicunya. Hal kecil bisa memicu reaksi besar, bahkan mengejutkan diri sendiri. Setelahnya, people pleaser sering diliputi rasa bersalah karena marah, seolah kemarahan itu adalah kesalahan, bukan sinyal. Padahal, marah adalah emosi yang wajar. Ia hadir sebagai tanda bahwa ada batas yang dilanggar atau kebutuhan yang diabaikan. Masalahnya bukan pada kemarahan itu sendiri, melainkan pada kebiasaan menolak mengakuinya dan terus memendamnya. Ketika emosi tidak diberi ruang untuk dikenali dan dipahami, ia akan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, seringkali dengan cara yang tidak sehat dan menyakitkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Banyak people pleaser tumbuh dalam lingkungan di mana cinta bersyarat. Mereka belajar bahwa diterima berarti patuh. Berbeda pendapat berarti berisiko kehilangan kasih sayang. Ada pula yang dibesarkan dengan konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. Akhirnya, menghindari konflik menjadi strategi bertahan hidup. Mengalah terasa lebih aman daripada jujur. Memahami akar ini penting, bukan untuk menyalahkan masa lalu,
tetapi untuk berhenti mengulang pola yang sama di masa kini. Kebaikan yang sehat tidak lahir dari rasa takut kehilangan penerimaan, melainkan dari kesadaran akan nilai diri. Menolong orang lain adalah tindakan mulia, tetapi ia menjadi tidak sehat ketika dilakukan demi menghindari penolakan atau rasa bersalah. Setiap orang memiliki batas energi, waktu, dan emosi. Mengabaikan batas ini demi menyenangkan semua pihak bukanlah tanda kedewasaan, melainkan tanda bahwa seseorang belum berani melindungi dirinya sendiri. Kebaikan sejati tetap memberi ruang bagi diri untuk bernapas. Keseimbangan muncul ketika seseorang mampu bersikap ramah tanpa kehilangan pendirian. Menghargai orang lain tidak berarti meniadakan diri sendiri. Batas bukanlah sikap dingin atau penolakan terhadap orang lain. Batas adalah bentuk kejelasan tentang apa yang sanggup dan tidak sanggup kita berikan. Tanpa batas, kebaikan mudah dimanfaatkan dan disalahartikan. Pada awalnya, menetapkan batas memang terasa tidak nyaman. Rasa bersalah, takut mengecewakan, atau khawatir dinilai berubah sering muncul. Namun ketidaknyamanan ini bersifat sementara, sedangkan manfaatnya bersifat jangka panjang. Seseorang yang berani menetapkan batas justru cenderung lebih stabil secara emosional. Ia tidak mudah lelah, tidak menyimpan dendam, dan lebih tulus ketika membantu. Hidup yang sehat secara emosional dibangun dari kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan penilaian semua orang. Tugas utama kita bukan membuat semua orang senang, melainkan hidup selaras dengan nilai yang kita anggap benar. Ketika keputusan diambil dengan jujur, penjelasan panjang tidak lagi diperlukan. Tidak semua penolakan harus dibenarkan, dan tidak semua ketidaksetujuan adalah konflik. Dengan mengambil tanggung jawab atas pilihan sendiri, seseorang berhenti hidup sebagai reaksi atas tuntutan orang lain, dan mulai hidup sebagai individu yang utuh. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang kelelahan karena terus mengalah. Dunia membutuhkan individu yang sadar akan batas, mampu berkata ya dengan tulus dan tidak dengan tenang. Menjadi baik adalah hal yang indah, namun kebaikan tanpa arah justru melukai. Ketika seseorang mulai menghargai dirinya sendiri, kebaikannya tidak berkurang, ia justru menjadi lebih jujur dan bermakna. Berhenti menjadi people pleaser bukan berarti berubah menjadi egois. Itu berarti berhenti menghilang dari hidup sendiri.